semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Sapoholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik. Nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Oke. Di hari ini adalah hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu ini kebetulan saya libur dari pekerjaan kantor. Nah, hari kerja saya yaitu Senin sampai dengan Jumat saja. Nah, Sabtu Minggu biasanya berkumpul sama anak-anak. Anak-anak juga saat ini sedang diliburkan karena COVID-19 ya, dan PSBB juga. Jadi diharuskan anak-anak belajar di rumah secara online ataupun melalui WA oleh gurunya masing-masing. Semoga di hari Sabtu ini ataupun di weekend ini sahabat pekerja selalu diberi kesehatan, sahabat pekerja selalu diberikan keberkahan rezekinya juga, dan juga jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk selalu jaga jarak, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu hindari keramaian, karena untuk mencegah mata rantai ataupun mengurangi penyebaran virus corona itu sendiri. Oke sahabat pekerja, jadi di video hari ini saya ingin berbagi informasi perihal scan dokumen. Nah, seperti sahabat pekerja ketahui bahwa scan dokumen itu adalah sifatnya wajib ya dalam mengirimkan email secara online untuk klaim JHT. Nah, jadi banyak dari sahabat pekerja yang bertanya di channel ini bagaimana scan dokumen itu sendiri. Apakah satu file itu beberapa dokumen ataukah satu file satu dokumen? Nah, untuk dokumen tersebut saya menyarankan untuk format PDF. Kecuali untuk foto tampak depan setengah badan, foto selfie ya, yang disarankan di sini adalah foto selfie, foto terbaru menggunakan handphone sahabat pekerja. Nah, jadi untuk foto tersebut JPEG juga diperbolehkan, ataupun apabila tidak memadai untuk JPEG semua pun diperbolehkan, tapi dengan ketentuan baik PDF ataupun JPEG itu ukuran maksimalnya adalah 1 MB. Jadi begini pengertiannya ya sahabat pekerja. Per dokumen itu maksimal 1 MB. Jadi apabila dalam pengiriman email tersebut dilampirkan 8 persyaratan ataupun 7 persyaratan, nah itu berarti 8, contoh 8 ya, berarti 8 dikali 1 MB. Berarti untuk 8 dokumen tersebut maksimal harus 8 MB, 8 MB. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Jadi satu dokumen itu maksimal 1 MB, berarti apabila ada 8 persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengiriman email, berarti maksimal harus 8 MB. Nah, jadi untuk scan dokumen ini bukan satu file isinya beberapa dokumen, tapi satu file satu dokumen, atau dengan istilah satu dokumen satu PDF, satu dokumen satu PDF, satu dokumen satu PDF, dan seterusnya. Oke sahabat pekerja, jadi sudah cukup jelas ya, bukan satu file isinya beberapa dokumen, tapi satu file satu dokumen. Mungkin contoh misalnya sahabat pekerja scan dulu KTP, setelah itu diberi judul KTP, lalu scan lagi KK, terus diberi judul lagi KK, terus di scan lagi NPWP, terus diberi judul NPWP, dan seterusnya. Jadi ada 7 ataupun 8 persyaratan dokumen, itu harus terdiri dari 7 ataupun 8 dokumen ataupun PDF. Nah, itu pengertiannya. Oke, jadi saran saya lakukan penyekanan tersebut tampak jelas, tampak terbaca. Ya, jadi saat petugas verifikasi pun, saat petugas membuka email lampiran tersebut jelas dan terbaca. Nah, jadi kadang banyak juga yang
yang belum mengalami keberhasilan proses JHT dikarenakan scan dokumennya itu buram, tidak jelas dan tidak terbaca oleh petugas. Itu salah satu yang mengakibatkan proses JHT belum dapat berhasil. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penyekenan dokumen yaitu satu, mungkin bacaannya harus tampak jelas dan warnanya pun harus warna natural, karena ada beberapa aplikasi yang waktu kita scan itu mungkin warnanya berubah jadi hitam putih. Itu salah satu yang tidak bisa diproses ataupun gagal dalam pengajuan klaim JHT. Jadi pastikan warnanya itu warna natural, dan di scan-nya itu pun scan dokumen asli. Jangan scan fotokopian, karena kita melalui kirim email, karena kita melalui online, jadi yang di scan dokumen tersebut adalah dokumen asli. Kecuali sahabat pekerja datang ke kantor cabang, itu yang dibawa adalah dokumen asli dan kopian, tapi tetap saja nanti yang dimasukkan ke Dropbox itu adalah kopiannya saja, aslinya diperlihatkan ke petugasnya saja. Kopiannya lah yang dimasukkan ke Dropbox, aslinya hanya diperlihatkan saja tanpa dimasukkan ke Dropbox. Oke sahabat pekerja, jadi semoga dokumen yang sahabat lampirkan itu tidak salah ya, harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan ataupun yang diminta, yang tertera di antrian online. Mungkin bisa saya sebutkan untuk persyaratannya yang ada di antrian online. Pertama yaitu kartu peserta jam sostek ataupun kartu KPJ, itu harus di-scan asli. Dan yang kedua adalah kartu tanda penduduk, di-scan asli juga. Pastikan data yang terdaftar di BPJS/TK dengan data KTP yang kita scan itu sesuai, baik tanggal lahir, baik alamat, dan juga nomor NIK. Oke, karena apabila tidak sesuai akan dianggap petugas itu data tidak valid. Terus yang ketiga adalah scan dokumen kartu keluarga. Scan dokumen kartu keluarga juga harus asli. Jadi tidak bisa menggunakan kartu keluarga yang legalisir, itu tidak bisa digunakan karena dianggap tidak valid juga, harus menggunakan KK asli. Oke. Terus yang keempat yaitu faklaring. Faklaring juga scan dokumennya juga harus asli. Nah, yang perlu diperhatikan di faklaring yaitu harus tertera masa periode kerja, awal kerjanya kapan dan berakhir kerjanya kapan, serta harus jelas tanda tangan dan stempel perusahaan. Itu yang harus diperhatikan. Habis faklaring yaitu buku rekening tabungan. Buku rekening tabungan juga harus di-scan asli. Dan di buku rekening tabungan harus tercantum ataupun tertera yaitu satu, nama bank, terusnya atas nama rekeningnya siapa, dan juga nomor rekeningnya berapa. Nah, yang harus diperhatikan juga di buku tabungan rekening yaitu harus atas nama peserta itu sendiri. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, tidak bisa diwakilkan oleh peserta lain ataupun anggota keluarga sendiri. Itu tidak bisa, kecuali ahli waris mengklaim untuk jaminan kematian ataupun JHT ataupun JP peserta yang meninggal, itu bisa diwakilkan dan dikuasakan oleh ahli waris yang berhak dan resmi. Terus habis buku rekening lanjutnya NPWP. Nah, NPWP ini hanya wajib apabila memiliki saldo di atas 50 juta. Apabila saldo di bawah 50 juta itu tidak wajib. Oke. Terus habis men-scan NPWP harus di-scan juga formulir pengajuan JHT atau lebih dikenal dengan istilah formulir 5. Formulir 5 ini harus di-download, terus di-print. Setelah itu diisi, habis diisi ditandatangani basah. Habis ditandatangan basah, terus di-scan dokumen tersebut. Nah, habis form pengajuan JHT atau formulir 5, lalu untuk foto tampak depan setengah badan terbaru melalui handphone ataupun foto selfie.
Nah, saran saya harus foto terbaru dan foto selfie. Jadi saat petugas memverifikasi melalui video call lewat WA, itu nanti akan diverifikasi apakah foto yang dilampirkan itu sesuai dengan wajah saat video call nanti. Itu yang harus diperhatikan juga, harus sesuai. Jadi tidak bisa menggunakan atau diwakilkan video call oleh orang lain. Itu juga salah satu faktor tidak berhasilnya klaim jaminan hari tua. Atau untuk sahabat pekerja yang tidak memiliki fasilitas WA ataupun video call, bisa menggunakan nomor handphone anggota keluarga lain. Tapi pastikan saat nanti itu di video call harus peserta sendiri yang mengangkatnya dan berbicara dengan petugas yang memverifikasi. Dan pastikan HP standby aktif, email standby aktif, karena konfirmasi akan dilakukan melalui email, melalui WA, ataupun melalui SMS, dan juga bahkan melalui telepon. Jadi pastikan semua media itu standby aktif. Oke sahabat pekerja, jadi itu ya yang harus di-scan tadi. Saya ulangi lagi, yaitu kartu peserta, kartu peserta asli, KTP asli, KK asli, Faklaring asli, buku rekening asli, NPWP asli, formulir 5 asli, dan foto tampak depan setengah badan. Oke sahabat pekerja, jadi demikian saja video yang bisa saya sampaikan ataupun informasikan. Jangan sampai salah langkah dan jangan tergesa-gesa dalam mengirimkan dokumen dari peserta berhasil daftar antrian online. Nah, waktu yang tersisa di hari untuk ke hari H-nya ataupun H-1, sahabat pekerja bisa pergunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan dokumen apa yang belum lengkap, dan juga mengumpulkan informasi bagaimana cara penulisan pada saat mengirim email. Itu sahabat pekerja masih punya waktu dan bisa prepare. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, jangan terburu-buru apabila akhirnya nanti akan membuat pengajuan sahabat pekerja itu tertolak ataupun tidak berhasil untuk saat ini. Oke, karena banyak banget dari sahabat pekerja yang masih belum berhasil untuk klaim secara online, karena itu salah satunya faktor, yaitu tergesa-gesa, tidak mengumpulkan informasi, tidak mengumpulkan dokumen secara lengkap, penulisan alamat email ataupun format judulnya pun juga masih salah. Itu adalah salah satu faktor. Oke sahabat pekerja, apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa share ke sahabat pekerja lainnya agar sahabat pekerja lainnya juga memperoleh informasi yang sama, satu pemahaman dan satu pengertian pula. Oke sahabat pekerja, mungkin anak saya Ndes. Coba jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe di tombol di bawah ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan share. Oke sahabat pekerja. Oke, sapa sahabat pekerja. Halo sahabat pekerja. Hai sahabat pekerja. Salam sukses. Salam sukses. Dan terima kasih. dadah.